Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninggul Mutiara Hamzah dari kelas BKPIA. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat pemahaman saya mengenai jurnal yang berjudul Hermeneutika Al-Quran dan Literasi Digital Revitalisasi Metodologi Tafsir untuk Pendidikan Berkelanjutan. Jurnal ini sangat menarik dan relevan karena membahas tentang perubahan cara memahami Al-Quran di era digital, khususnya di kalangan generasi muda. Kita semua tahu, sekarang akses informasi keagamaan sangat mudah didapat. Banyak orang, terutama anak muda, lebih suka mencari tafsir melalui sosial media seperti YouTube, TikTok, dan Instagram dibanding membaca langsung dari kitab klasik atau belajar melalui pengajian. Nah, pada perubahan kali ini menandakan adanya pergeseran paradigma dalam proses penafsiran Al-Quran. Tapi di sisi lain, penulis juga menyoroti bahwa metode tafsir lama seperti tafsir bil ma'tsur dan tafsir bil ra'yi belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan zaman digital yang serba cepat dan penuh informasi viral. Bahkan, banyak penafsiran yang tersebar di internet tanpa landasan ilmu dan berpotensi menyesatkan. Disinilah muncul istilah yang digunakan oleh penulis, yaitu krisis metodologi tafsir. Untuk menjawab tantangan tersebut, penulis menawarkan sebuah pendekatan baru, yaitu menggabungkan metode tafsir klasik dengan metode digital. Penulis memperkenalkan pendekatan hermeneutika modern yang berbasis metadata, big data, dan kecerdasan buatan. Dalam hal ini, digunakan teknologi seperti text mining untuk menggali pola penggunaan kata dalam Al-Quran dan sentimen analisis untuk melihat kecenderungan makna dalam tafsir digital. Dalam kerangka teori jurnal ini, sangat kaya akan teori. Lalu penulis menggunakan 3 teori utama, yaitu yang pertama ada hermeneutika Hans Gadamer yang menjelaskan bahwa pemahaman teks akan berkembang ketika terjadi pertemuan antara horizon teks dan horizon pembaca atau yang disebut fusion of horizon. Artinya, makna tidak hanya berasal dari teks tetapi juga dari konteks pembaca. Dan di era digital, konteks itu sangat dipengaruhi oleh algoritma, tren media sosial, dan interaksi digital. Lalu yang kedua ada teori literasi digital dari Paul yang menekankan bahwa literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk menyaring, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi yang beredar secara online, terutama yang berkaitan dengan agama dan tafsir. Lalu, untuk metode yang ketiga, ada teori kritis dari Faulo yang memandang bahwa pendidikan harus bersifat membebaskan, dialogis, dan partisipatif. Ini sangat relevan untuk kurikulum tafsir masa kini agar tidak hanya menjadi proses hafalan tetapi juga proses berpikir kritis. Dari ketiga teori di atas, penulis menyusun model tafsir digital yang partisipatif dan adaptif. Salah satu bentuk nyata adalah usulan kurikulum tafsir digital. Kurikulum tab ini terdiri dari beberapa modul. Misalnya, modul pertama membahas prinsip ulumul Quran klasik seperti nasakh mansuh, asbabul nuzul, dan lain-lain. Lalu modul kedua fokus pada keterampilan digital seperti analisis teks untuk penggunaan AI, menelusuri makna, dan pemetaan kata kunci dalam Al-Quran. Untuk modul ketiga adalah modul reflektif, mendorong siswa untuk menghubungkan tafsir dengan realitas sosial seperti isu toleransi, radikalisme digital, atau moderasi agama. Yang menarik, kurikulum juga mengajarkan evaluasi berbasis proyek.
misalnya membuat visualisasi, data penafsiran ayat di media sosial, atau menganalisis narasi keagamaan yang sedang viral. Ini bisa membantu siswa memahami Al-Quran, tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dan aplikatif. Kesimpulannya, jurnal ini menyampaikan bahwa untuk menjaga relevansi pendidikan Islam di era digital, kita tidak cukup hanya mengandalkan cara-cara lama. Perlu adanya integrasi antara nilai-nilai klasik dengan teknologi modern agar pemahaman terhadap Al-Quran tidak kaku, tetapi juga tidak lepas dari prinsip kebenaran dan tanggung jawab. Saya pribadi sangat terkesan karena pendekatan yang ditawarkan dalam jurnal ini bukan hanya memperluas metode tafsir, tapi juga membentuk generasi muda yang kritis, peka terhadap konteks, dan mampu menjadi pelaku pentafsir yang bertanggung jawab, bukan sekedar penerima informasi. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi refleksi bersama dalam pengembangan pendidikan Islam yang berkelanjutan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.